Oke, kita lanjut lagi ya ceritanya. Biar cerita ini cepat selesai dan saya akan up cerita lain lagi. Oke, langsung saja ke ceritanya. Tidak mengherankan jika ekspresi Pandu dan Tiara berubah masam. Tiara khususnya tampak sangat marah. Dia mengira Kathleen sudah berubah, tapi sepertinya dia masih tetap menjadi orang bodoh sama seperti sebelumnya. Dulu Tiara tidak keberatan jika Kathleen menyerangnya secara pribadi, namun sekarang dia tersinggung karena Kathleen mencoba menindas adiknya. Menurut saya, kamu salah paham, Kathleen. Adik saya melakukan ini karena niat baiknya. Selain itu, saya sering menceritakan bahwa kalian sangat baik pada saya, kata Tiara dengan sikap protektif. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi saya dan adik saya selalu bercerita sama lain dalam keluarga, dan kami sudah lama tidak bertemu karena kami berada di negara yang berbeda. Itu sebabnya dia ingin bertemu. Terima kasih semuanya sudah menjaga saya, jelas Tiara. Bima melangkah maju untuk berbicara mewakili mereka juga. Kalian mungkin mengira adik Nona Tiara terlihat sangat muda, tapi sebenarnya dia adalah seorang pengusaha sukses yang saat ini memiliki perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari puluhan miliar. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Bagaimanapun Pandu baru berusia 20 tahun, dia masih muda. Sangat mengesankan, komentar seseorang. Iya, kakaknya sangat berbakat. Jadi saya yakin dia juga berbakat dengan caranya sendiri, kata yang lainnya. Saya berpikir sangat mustahil orang seperti dia ada di dunia ini. Ketika Gary mendengar desahan kagum di sekelilingnya, dia tersenyum lebar bangga. Paman Pandu, luar biasa. Kamu tidak berhak menindas Paman Pandu. Dasar wanita nakal. Wanita yang Gary maksud tidak lain adalah Kathleen. Ekspresi Kathleen berubah muram, sedangkan Pandu terpesona melihat betapa menggemaskannya ekspresi Gary saat itu. Selain itu, Pandu tersentuh oleh kata-kata Gary. Tiara juga merasa tersentuh melihat putranya bicara. Tiara mengacak-ngacak rambut hitam Gary sambil mengalihkan pandangannya kembali ke Kathleen. Tentu saja tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menghadiri pertemuan itu. Kamu wanita yang sibuk kan? Saya tidak akan memaksamu untuk datang, ucap Tiara. Ekspresi Kathleen berubah menjadi semakin marah. Perkataan Tiara secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kathleen tidak pernah banyak membantunya dan bahwa Kathleen hanya menyebabkan masalah baginya. Anggota lainnya memahami makna di balik kata-kata Tiara, tapi mereka tidak banyak bicara. Meskipun Kathleen adalah putri Hathaway, sebagian besar anggota lebih suka menghabiskan waktu bersama Tiara. Mereka semakin merasa jijik setelah mendengar apa yang dikatakan dan dilakukan Kathleen tadi. Sebaliknya Tiara tidak pernah pamer di depan mereka. Namun Kathleen terus mencari cara untuk menyerang Tiara yang hanya meningkatkan ketegangan dalam kelompok. Saat itu suasana di sekitar mereka menjadi dingin saat keheningan memenuhi ruangan. Akhirnya Monalah yang melangkah maju untuk mencegah kecanggungan tersebut. Jarang sekali Pandu mentraktir kita makan, tapi sebagai teman saya harus datang. Saya ingin pesta besar malam ini. Pandu, berikan yang terbaik untuk saya, kata Mona. Tentu saja ini akan menjadi pesta besar. Pandu terkekeh. Anggota grup 2 mendukung pemain biola utama mereka dan segera menyatakan niatnya untuk bergabung. Kami juga akan datang, Pandu, kata salah satu dari mereka. Kamu harus menyiapkan ruangan yang besar.
Jika tidak, ruangan itu tidak akan bisa menampung kita semua. Komentar yang lainnya, ada 2 kelompok di sini. Jumlah kami sangat banyak. Kamu perlu menyiapkan seluruh aula untuk kita. Kata yang lainnya, beberapa anggota grup 1 yang memiliki hubungan baik dengan Tiara pun terkikik dan setuju. Pandu berseri-seri saat dia menanggapi setiap komentar mereka. Dan Tiara mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan semua orang. Kathleen adalah satu-satunya yang berdiri di sudut. Wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Dia memelototi Tiara seolah dia ingin menyerangnya. Pada akhirnya Kathleen harus pergi sebelum sarapan. Tampaknya tidak ada orang lain yang merasa terganggu dengan kepergiannya. Sebaliknya mereka hanya tertawa kecil sebelum melanjutkan sarapan. Saat itu Mona mendekati Tiara sambil berbisik ke telinganya. Saya pikir Kathleen telah berubah menjadi lebih baik setelah dia mencoba mendekatimu. Saya tidak menyangka bahwa itu semua hanya akting. Saya penasaran apa yang membuatnya bertingkah seperti itu hari ini. Kali ini dia menunjukkan sifat aslinya. Tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia tidak penting. Cepatlah makan. Tiara tidak menyia-nyiakan sedikit pun perhatiannya pada Kathleen. Mungkin dia tahu bahwa Kathleen selama ini hanya akting. Mona mengangguk dan dia tidak lagi membicarakan Kathleen. Sementara itu, Kathleen keluar dari tempat itu dan bertemu Hathaway. Hathaway ingin menghentikan Kathleen ketika dia melihat ekspresi marah di wajah Kathleen. Siapa yang membuatmu marah? Tanya Hathaway. Tidak ada seorang pun di orkestra ini yang berani membuat saya marah selain murid kesayanganmu itu. Desis Kathleen sambil menggetarkan. Hathaway mengerutkan keningnya. Apakah kamu mencoba memprovokasi dia lagi? Tanya Hathaway. Apa maksudmu? Kamu berasumsi bahwa ini adalah kesalahan saya sebelum bertanya pada saya tentang apa yang terjadi. Terkadang saya curiga kalau kamu bukan ibu saya. Kathleen sangat marah. Dia melampiaskan semua emosinya pada Hathaway. Pada saat itu juga ekspresi Hathaway berubah masam, namun dia mengendalikan amarahnya dan bertanya pada putrinya. Baiklah, apa yang kalian perdebatkan kali ini? Kathleen menjelaskan situasi di restoran sebelumnya dan dia menambahkan beberapa detail sendiri untuk membuat ceritanya lebih menarik. Tiara kebetulan mempunyai tunangan yang baik dan adik laki-laki yang baik. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Jika dia sehebat itu, dia tidak perlu tergantung pada orang lain sama sekali. Gumam Kathleen. Ekspresi Hathaway berubah menjadi sangat muram setelah mendengar perkataan Kathleen karena dia merasa bahwa Tiara tidak melakukan kesalahan apapun. Cukup. Menurut saya, Tiara tidak melakukan kesalahan apapun di sini. Sebaliknya, kamulah yang menyela ketika adik Tiara sedang bicara. Selain itu, Tiara tidak memiliki niat buruk seperti yang kamu kira. Jadi, kenapa kamu terus menyerang dan meremehkannya? Tanya Hathaway. Kathleen kehilangan kesabaran saat mendengar betapa protektifnya Hathaway terhadap Tiara. Kamu benar-benar ibu yang luar biasa ya. Kamu sepertinya tidak peduli, bahkan ketika putrimu diintimidasi. Dan kamu bahkan melindungi wanita itu. Tiara sama saja seperti orang lain. Kathleen menangis. Tenanglah Kathleen, panggil Hathaway. Saya tidak bisa tenang. Kathleen lari setelah mengatakannya. Tidak peduli seberapa keras Hathaway memintanya untuk berhenti, Kathleen sama sekali tidak memperlambat langkahnya. Kemudian pada hari itu ketika Kathleen mengikuti anggota grup 1 lainnya ke teater, dia masih menunjukkan ekspresi muram di wajahnya.
Kathleen tampak seperti seseorang yang telah membantai seluruh keluarganya. Semua orang gugup dan bersemangat untuk berlatih pertunjukan setelah mereka tiba di teater. Namun Kathleen seperti bom waktu. Amarahnya meledak setiap kali dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesukaannya. Tidak peduli apakah orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan atau tidak, Kathleen tidak bisa mengendalikan emosinya. Semuanya menjadi semakin memanas. Kathleen sedang berjalan dan dia hampir tersandung dan jatuh karena pelindung instrumennya tergeletak di lantai. Pelindung instrumennya itu milik asisten kepala konser di grup 1 dan itu adalah pelindung biola. Pada saat itu Kathleen menyimpulkan bahwa asisten kepala konser telah berusaha menyakitinya, jadi dia mulai mengutuknya. "Kamu meletakkan kotak ini di sini karena kamu ingin saya jatuh, kan? Apa menurutmu kamu bisa berubah menjadi seperti Tiara? Dan apakah menurutmu kamu bisa menggantikan saya? Itu tidak mungkin," desis Kathleen. "Kamu melebih-lebihkan dan menjadikannya terlihat buruk. Saya sama sekali tidak pernah punya niat seperti itu," kata asisten kepala konser dengan panik untuk membela dirinya. Jauh di lubuk hati, kamu tahu jawaban atas seberapa besar kepedulianmu," Kathleen mencibir pada asisten kepala konser itu. Anggota lainnya mengerutkan alisnya, namun mereka enggan untuk berbicara. Kejadian ini menyebar ke grup 2 dan Tiara mendengarnya namun tidak membiarkan hal tersebut mengganggunya. Sementara itu di sebuah hotel di Edoma, Nico menunggu hampir 1 hari tanpa mendengar kabar apapun. Mau tidak mau dia merasa sedikit cemas karena dia tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk penerbangannya jika dia tidak dapat menemukan Sofyan. Tito telah kembali ke hotel 2 kali. Mereka berdua membawa informasi penting. Tak lama kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya. "Saya menemukan kode rahasia yang ditinggalkan Sofyan di pegunungan. Namun seseorang telah mencoba menyesatkan kita. Jadi kita membuang banyak waktu di sana. Saya yakin musuh kitalah yang melakukan itu. Mereka pasti memperhatikan kami selama ini," lapor Tito. Nico menyipitkan mata dan berpikir keras untuk waktu yang lama setelah mendengar apa yang Tito katakan. Dia sebelumnya curiga ada mata-mata di tim mereka, dan dia memperkirakan mata-mata inilah yang bisa memberikan informasi kepada pihak lain. Akhirnya setelah dia merenungkan masalah itu sejenak, dia berbicara dengan nada yang sangat dingin. "Saya ingin kamu hanya membawa anggota tim inti untuk misi ini. Untuk saat ini, kita akan fokus menemukan Sofyan, dan kita dapat memikirkan sisanya setelah kita selesai melakukannya." Tito mengangguk dan berbalik untuk pergi setelah dia menerima perintahnya. Kali ini Tito pergi cukup lama dan baru kembali setelah malam hari. Sayangnya Tito kembali dengan membawa berita buruk. "Kami menemukan tempat yang sepertinya merupakan tempat persembunyian musuh. Tapi saya curiga sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada Sofyan," kata Tito. Tatapan Nico menjadi muram ketika dia membuka peta dan bertanya, "Di mana tempat persembunyiannya?" "Ada di suatu tempat di sini." Tito menunjuk ke suatu tempat di peta. "Saya pikir kita bisa mengirimkan kelompok besar orang untuk misi penyelamatan," kata Tito. "Apakah kamu sudah memeriksa lokasinya? Apakah misi penyelamatan ini memiliki peluang keberhasilan yang tinggi?" Nico memelototi Tito ketika dia mencoba memikirkan taktik yang bisa membantu menyelamatkan Sofyan. "Tempat persembunyiannya berada di dataran tinggi, jadi sulit bagi kelompok besar untuk menyerang. Namun, kita bisa menyelinap masuk dari pagar di samping tempat persembunyian mereka." Tito melanjutkan dengan penjelasan lokasi persembunyiannya.
Niko berpikir bahwa misi penyelamatannya bisa berhasil, jadi dia mengambil keputusan cepat. Mari kita berpegang pada rencana ini. Kita akan mengumpulkan beberapa orang, mengelompokkan mereka, dan menyuruh mereka menyelinap masuk. Tito mengangguk dan pergi untuk menangani logistik. Malam itu, setelah mereka mengumpulkan semua pasukannya, Niko dan Tito memasuki pegunungan, memimpin tim mereka dari 2 jalur berbeda. Mereka menyusuri rute yang telah direncanakan menggunakan cahaya bulan yang redup untuk memandu langkah mereka. Akhirnya mereka menemukan sarang musuh di sebuah bukit kecil, namun Niko menghentikan langkahnya sebelum mereka bisa mendekat. Apakah kita tidak perlu pergi ke sana, Pak Niko? Salah satu anggota berbisik. Niko tidak langsung menjawab, dia hanya mendongak untuk memeriksa pintu masuk. Sayangnya ada sebuah gua besar dan hanya ada cahaya redup sehingga orang sulit melihat apa yang terjadi di dalamnya. Niko semakin bingung dengan kenyataan bahwa tidak ada satu orang pun yang berjaga di pintu masuk. Dia menyipitkan matanya dan sepertinya menyadari sesuatu. Saya ingin semua orang mundur 50 langkah. Banyak anggota timnya yang bingung namun tetap mengikuti perintah Niko dan mundur. Begitu mereka mundur 50 langkah, salah satu anggota mau tak mau bertanya pada Niko, "Mengapa kita harus melanggil langkah mundur, Pak Niko? Karena kita telah menemukan sarangnya. Kita harus fokus untuk mengeluarkan Sopyan." Niko melihat sekeliling mereka sebelum berbicara dengan berbisik. Jika ini sarang musuh, lalu mengapa tidak ada orang yang berjaga di depan pintu masuk? Anggota lainnya menyadarinya setelah mendengar perkataan Niko. Apakah musuh mengetahui bahwa kita akan datang? Tanya seseorang. Sepertinya tidak. Pak Niko meminta kami mundur 50 langkah. Jadi saya curiga ada CCTV mengawasi kita dari suatu tempat. Kata yang lainnya. Ekspresi setuju muncul di wajah Niko setelah mendengar itu. Benar, kita benar-benar sudah dekat dengan zona di mana musuh kita melihat kita sekarang. Kata Niko. Apakah ada seorang teknisi di sini? Iya. Terdengar 2 orang menjawab secara bersamaan. Niko mengangguk sebelum memberikan perintahnya. Kalian bisa bekerja sama. Salah satu dari kalian harus fokus mengaburkan kamera, sementara yang lain akan memandu drone untuk memasuki pegunungan dan mengamati kondisi di sana. Anggota lainnya bisa menunggu di sini untuk menerima perintah saya. Baik. Semuanya memulai misi mereka. Tak lama kemudian salah satu teknisi mengendalikan drone kecil dan membawanya ke pegunungan. Namun apa yang mereka lihat benar-benar mengejutkan mereka. Mereka menemukan bahwa ada pemandangan yang sangat berbeda menunggu mereka di dalam gua. Gua tersebut sudah jelas direnovasi, namun yang mengejutkan adalah banyak barang terlarang yang ditumpuk di dinding gua. Saat itu, salah satu teknisi lainnya juga melaporkan temuannya. Saya sudah mematikan semua CCTV, Pak Niko. Bagus, saya ingin semua orang mengikuti saya. Kamu dapat terus memantau bagian dalam gua. Kalimat terakhirnya ditujukan untuk teknisi yang mengendalikan drone. Orang-orang yang lainnya memasuki gua. Mereka baru saja hendak masuk ke area tengah gua ketika terjadi sesuatu. Mereka memperlambat langkah mereka saat berbelok ketika bertemu dengan beberapa pria yang sedang berpatroli di area tersebut. Niko dan yang lainnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hei, kalian, ada polisi yang menyelinap masuk. Musuh itu jelas berasumsi bahwa Niko dan yang lainnya adalah polisi, jadi mereka berteriak sekuat tenaga saat berlari kembali ke markas. Niko tidak punya pilihan selain menyerah pada rencana awalnya pada saat itu. Kejar mereka, teriaknya.
Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya ceritanya, kita sambung besok. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang selalu hadir dengan cerita saya yang membagongkan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.